Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita masih dapat beribadah meskipun caranya tidak seperti biasanya, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Pada saat pagi hari ini kami rindu untuk rasakan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau datang kepadamu segenap hati kami. Kami mau sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Bapa. Biarkan apa yang kami berikan pada saat pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarkan Engkau mau urapi setiap kami yang beribadah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Biarkan Kau yang pimpin jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindukan Engkau melebihi apapun Tuhan. Terima kasih. Kami akan buka ibadah ini di dalam satu nama yang termanis, satu nama yang terindah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku percaya hanya kepada
kuasa-Mu tidak terbatas pagi hari ini Yesus. Kuasa-Mu sanggup menjamah setiap kami Tuhan. Ya haleluya Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Pada saat pagi hari ini kami siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarkan Engkau yang bertata di atas pujian kami. Biarkan hadirat-Mu senantiasa ada di dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Sama-sama kita mau berikan tepuk tangan paling dahsyat untuk Tuhan Allah kita yang perkasa. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Mari sama-sama kita bangkit karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Bangsa
kasih Yesus, terima kasih. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sebab untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
Tuhan punya waktu yang terbaik buat setiap kami. Dan kalau hari ini Tuhan, pagi ini kami boleh diberkati kesempatan untuk kami tetap boleh beribadah. Meskipun Tuhan, kami tidak beribadah di dalam gedung gereja, tapi kami percaya ketika kami datang mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menemui setiap kami. Dan Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, Kau boleh memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami yang akan menerima kebenaran firman. Kami percaya firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom buat Bapak Ibu semua, baik yang di tempat ini juga yang berada di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa tidak ada yang menghalangi jarak ataupun tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika Bapak Ibu hari ini punya semangat untuk mencari Tuhan, saya percaya Tuhan itu berkenan untuk kita temui. Ya, kita mau langsung buka di pembacaan Alkitab hari ini di surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini ayat yang sangat terkenal, yang sering kali dikutip oleh banyak orang, ayat yang mungkin sudah memberkati banyak orang. Kita mau baca sama-sama di Filipi 4 ayat yang ke-13. Berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat yang luar biasa. Buat Bapak Ibu yang mungkin mengikuti olahraga tinju ya, tahun 90-an, 96 kalau nggak salah. Saya masih SMA ya. Ada seorang petinju yang sangat legendaris. Kebetulan mungkin saat ini masih hidup, Mike Tyson ya. Saat itu dikalahkan oleh seorang Evander Holyfield. Nah, ketika Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson, dia menggunakan celana tinju ya. Itu dengan tertulis di celana itu Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat yang barusan tadi kita baca ya. Dan di zaman modern ada seorang pebasket yang sangat terkenal, pebasket NBA, namanya Stephen Curry ya. Dia juga sangat diberkati ya oleh ayat ini Filipi 4 ayat 13, sehingga Stephen Curry pun ketika di-endorse oleh merek sepatu, dia meminta ayat ini dimasukkan, ditulis di sepatu yang dia pakai. Ya, saya nggak sebutkan mereknya, nanti pikirnya saya di-endorse ya. Tapi ada, Bapak Ibu bisa cari di Google Stephen Curry Bible Verse, nanti akan keluar ya. Stephen Curry Bible Verse. Akan keluar merek sepatunya dan model sepatunya, ada Filipi 4 ayat 13. Mungkin ketika orang membaca kebenaran ayat dari Filipi 4 ayat 13, banyak orang mungkin mendapatkan rema atau apapun, saya nggak tahu ya. Sehingga ketika menghadapi keadaan mungkin yang berat, keadaan yang menghimpit, ayat ini mungkin menjadi kekuatan buat pribadi tersebut. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia untuk memberi kekuatan kepadaku. Tidak salah menulis ayat-ayat di mobil ya. Saya pernah dapat sebuah kiriman gambar, udah lama sih. Sebuah angkot, tulisan gede banget Filipi 4 ayat 13. Saya nggak tahu, mungkin di daerah yang mungkin mayoritas Kristen di Indonesia ya. Karena angkot nggak ada di Amerika ya, adanya di Indonesia. Gede banget, nggak ada salahnya ditulis Filipi 4:13 mau di sepatu, di celana ataupun di angkot. Ya, tapi saya membayangkan ketika mungkin ada pertandingan basket atau futsal antar denominasi kita, GAB umpamanya. Ya, jadi umpamanya GAB Miracle Center melawan GAB umpamanya GAB Porong. Dengan kostum yang tertulis mungkin GAB Miracle Center mengambil ayat ini Filipi 4 ayat 13. Sementara mungkin GAB Porong ada enggak, saya enggak tahu ya. GAB Porong menulis dengan besarnya, bila Allah ada di pihakku, siapa jadi lawanku. Atau bahkan juga menulis ayat yang sama Filipi 4 ayat 13.
Nah, ini akan jadi masalah. Tuhan akan bingung. Tuhan akan bingung. Saya mau bela yang mana? GABMC atau GAB Porong nih? Semua pakai ayat. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa ketika ayat ini ditulis oleh Paulus, tidak salah kalau mungkin Evander Holyfield menuliskan di celana, ya. Stephen Curry menuliskan di sepatunya. Atau Angkot menulis Filipi 4 ayat 13. Tidak ada yang salah. Mungkin ayat ini boleh jadi berkat buat orang yang lihat, ya. Tapi kita mau belajar hari ini, kita belajar lebih utuh dari Filipi 4 ayat 13. Kita cuma tambahin satu ayat di atasnya ayat 12. Jadi saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-12 dan ke-13. Saya baca, Bapak Ibu kalau sudah menemukan, kita mau baca sama-sama. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13 berkata seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita membaca satu ayat di atasnya, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas kenapa Rasul Paulus menuliskan ayat ini. Jadi ketika Evander Holyfield, Stephen Curry menuliskan ini di kostum mereka, mungkin mereka mendapat rema yang beda, tapi tidak apa-apa. Kita mau belajar lebih lagi, ayat ini ditulis Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi yang saat itu keadaan Rasul Paulus pun tidak enak. Ya, keadaan Rasul Paulus dalam penjara di Roma, diperkirakan penjara di Roma. Keadaan Filipi waktu itu ada perpecahan. Dan ayat Filipi 4 adalah sebagai ayat penutup. Kalau kita baca di judul perikopnya, nasihat-nasihat kepada jemaat, yang di selanjutnya nasihat terakhir, selanjutnya lagi terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat ini Paulus mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat dari Filipi yang mengirimkan pemberian kepada Paulus ketika Paulus berada di penjara. Ya, dan Paulus memberikan pesan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Diceritakan ini konteksnya ayat tersebut. Ya. Paulus mengingatkan di dalam keadaan penjara pun Paulus memberikan nasihat. Kalau ada kita sering mendengar ayat Filipi 4 ayat keempat. Ini Paulus di penjara tetap. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Di ayat berikutnya di dalam kekurangan Paulus mengajar, di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan, di dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan. Ini yang dimaksud Paulus dalam hal segala perkara. Segala perkara yang dimaksud di ayat ke-13 itu berbicara tentang kekurangan ataupun kelimpahan. Jadi ayat ini jangan dipakai untuk kita khusus kalau kekurangan saja. Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara baik kekurangan maupun kelimpahan, baik lapar maupun kenyang. Ya, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, segala perkara. Jadi bukan masalah mau tarung, mau perang, mau bertanding baru pakai ayat ini. Saya lebih setuju ternyata pada angkot tadi yang pakai, ya kan. Angkotnya sepi, angkotnya rame, dia berkata segala perkara. Ya, karena musuhnya bukan orang, kalau musuhnya ini sesama Kristen, kan lucu kalau kita pakai ayat ini untuk menghadapi saudara-saudara yang seiman.
Sedangkan saudara-saudara kita yang seiman juga memakai ayat yang sama. Anda mengadu domba Tuhan. Ya, jadi ayo kita pahami lebih lagi. Ini Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-14 ini untuk segala perkara, segala keadaan. Segala perkara dia katakan di ayat yang ke-12, baik kekurangan ataupun kelimpahan. Saya akan bahas dulu tentang kelimpahan. Ya. Kelimpahan. Kenapa kelimpahan? Kok Rasul Paulus ngomong segala perkara dapat kutanggung? Loh, emang kalau kelimpahan ada yang nggak bisa nanggung? Apakah ada orang yang nggak bisa menanggung keadaan ketika dia diberkati, keadaan ketika dia kaya, keadaan ketika dia kenyang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Ya, kalau ayat ini berkata segala, berarti semua. Mau enak gak enak, mau kenyang gak kenyang, mau miskin mau kaya. Ya, saya mau sedikit bahas tentang keadaan kelimpahan. Ya, jadi ketika kelimpahan, Rasul Paulus ngomong, karena Rasul Paulus pun pernah menghadapi keadaan di mana dia berlimpah. Dan dia menyadari dia dapat melewati semuanya karena ayat 13 tadi dia berkata. Ya, kenapa kok harus kelimpahan itu dia bisa hadapi? Kenapa? Ya, waktu pekerjaan kita diberkati, waktu account Anda begitu berlimpah, ya, waktu kesehatan Anda tidak terserang penyakit apapun, Anda sehat, bugar, fit. Ya, waktu Anda memiliki begitu banyak waktu, Anda bisa handle gak? Anda bisa kelola gak? Anda bisa tanggung semuanya itu dengan baik gak? Anda bisa pertanggungjawabkan semuanya itu dengan baik gak? Ini yang dimaksud dengan oleh Rasul Paulus. Keadaan kelimpahan tetap bisa ditanggung di dalam Tuhan. Nah, Anda akan berpikir kalau kelimpahan saya pasti bisa. No, ya, belum tentu. Saya punya cerita. Saya pernah dapat kiriman, saya akan bagikan ya. Ada seorang bernama Michael Carrier. Michael Carrier orang berkebangsaan Inggris. Salah satu orang yang memenangkan lotre. Senilai kalau dirupiahkan 223 miliar, ya, di tahun 2002. Berapa uangnya? 223 miliar. Saya belum pernah pegang Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini 2020 223 miliar masih jumlah yang teramat sangat besar. Ini dia terima di tahun 2002. Ya, pasti pasti lebih gede lagi. 2002 mungkin Kijang ya. Kijang harganya masih sekitar 150 mungkin ya. Hari ini Innova sudah 300. Berarti kalau 223 mungkin kalau disamakan dengan nilai sehari ini mungkin sekitar 500-400 miliar. 2002 dia memenangkan lotre, Michael Carrier tadi, 8 tahun kemudian dia harus tinggal dengan jaminan sosial dari negara. Dia harus hidup dengan bantuan sosial dari negaranya. Cuma 8 tahun. Saya tidak punya ide bagaimana menghabiskan uang 223 miliar selama 8 tahun. Saya belum punya bayangan, tapi sangat sulit loh ya Bapak Ibu ya. Coba nanti dibagi di rumah, yang bawa kalkulator 223 dibagi 365 kali 8. Berarti sehari harus Anda habiskan uang senilai itu. Michael Carrier ini habis dalam waktu 8 tahun 233 miliar. Kaya loh. Ya, satu orang lagi saya baca. Oh iya, ada lanjutannya. Ternyata Michael Carrier itu akhirnya harus kembali kepada profesi awalnya. Profesi awalnya adalah tukang sampah di Inggris.
kaya loh, dari tukang sampah diangkat sedemikian rupa 223 miliar. Akhirnya harus menjadi tukang sampah kembali dan hidup dengan bantuan dari dana sosial pemerintah. Ada satu orang lagi, kalau Bapak Ibu mau cari searching di Google, banyak kasus-kasus seperti ini. Bernama Billy Bob, orang Amerika, ini kasusnya di tahun 97, memenangkan senilai 31 juta US dollar. Kalau dirupiahkan enggak tahu berapa. Dan 2 tahun kemudian dia tidak jatuh miskin, tapi bunuh diri. Ya, dia tidak perlu melewati kemiskinan kembali, tapi langsung bunuh diri. Anda tadi mungkin berpikir, kalau saya diberkati banyak, saya tidak perlu dong menggunakan ayat ini. Perlu Bapak Ibu, ya perlu. Ketika saya mungkin atau Bapak Ibu diberkati, Anda tidak mempunyai Tuhan dalam kehidupan Anda mungkin bisa jatuh dalam yang namanya kesombongan. Ya, Anda bisa jatuh pada namanya serakah. Kenapa orang kaya ya nambah usaha terus? Baik sih, memang ilmu bisnis mengajarkan untuk kita memperluas bisnis kita. Tapi kecenderungan orang kaya itu serakah. Kalau kita diberkati Tuhan dan kita tidak bisa menanggungnya, kita akan jatuh dalam dosa berikutnya, serakah, sombong, serakah, dan yang paling parah, dia akan lupa akan Tuhannya. Dia akan selalu mengandalkan dirinya sendiri. Gak Tuhan-Tuhanan, saya bisa memiliki semuanya kok. Jadi hati-hati. Filipi 4 ayat 13 berbicara juga ada masa-masa kelimpahan. Waktu Anda diberkati, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat atas apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Ini yang Rasul Paulus juga kepingin ingatkan kepada kita semua saat ini. Di saat Anda diberkati, di saat Anda kelimpahan, di saat Anda kenyang, dikatakan di ayat di atasnya. Ya. Nah, di berikutnya, di saat kekurangan. Ya. Kalau ayat tadi dikatakan di ayat yang 12, aku tahu apa itu kekurangan. Nah, ya, tadi kita sudah bahas, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kekurangan. Terutama di saat seperti sekarang ini. Saya tadi pagi baru baca pemilik dari AirAsia, Tony Fernandez. Saya lupa saya namanya ya. Tahu ya, orang Malaysia itu. Pemilik dari AirAsia aja mengeluh. Saya kirim link beritanya ke istri saya. Saya ngomong, ini bosnya pesawat, bisa takut. Pesawatnya bukan satu. Orang yang kaya beli pesawat satu aja udah keren. Ini pesawatnya banyak. Bosnya pesawat bisa takut. Saya baca isi beritanya, dia ngomong, ketakutan saya akan tanggung jawab saya kepada penyedia pesawat. Tanggung jawab saya terhadap kontrak bahan bakar, kontrak pelabuhan udara, di mana dia harus parkir nggak parkir, kontraknya jalan. Ya, pesawatnya terbang nggak terbang, kewajiban bayar ke leasingnya tetap jalan. Bukankah itu keadaan yang kita hadapi saat-saat ini? Ya, penghasilan terpotong atau tidak ada sama sekali, tapi kewajiban untuk mengeluarkan uang, untuk spend money tetap ada. Yang tidak bisa ditunda. Teorinya bisa, tapi prakteknya nggak bisa. Nah, di saat-saat kekurangan ini, Rasul Paulus pun tetap mengingatkan kepada kita. Rasul Paulus pun tetap men-sharekan pengalamannya. Dapat hutang
menanggung di saat kekurangan. Nah, kenapa kok Rasul Paulus memperingatkan bukan cuma di saat kelimpahan tapi di saat kekurangan. Ini lebih fatal karena di saat kekurangan lebih banyak orang tidak bisa menanggung, ya. Maksudnya juga tidak lebih banyak sih. Tadi saya katakan di saat kelimpahan pun juga enggak sedikit orangnya. Tapi di saat kekurangan begitu banyak kita melihat orang tidak bisa menanggung keadaan di saat kekurangan. Di saat kelimpahan, ya. Orang-orang bangsa dari orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, kalau kelimpahan diem-diem aja, ya. Mereka paling mengucap syukur cuman sekali, tapi di saat kekurangan yang keluar sungut-sungut, makian kepada Tuhan, ya. Tanya sama Musa, di mana sih Tuhan ini? Bukankah itu yang kita hadapi hari ini? Mungkin nggak wani ngomong, ya, karena ada label Kristen. Masa ngomong kirim WA ke Pak Gem, Tuhan ini di mana sih kok keadaan kayak gini, diem aja. Enggak, tapi batin. Tuhan, kamu ini di mana sih Tuhan? Ini yang terjadi kalau kita di saat kekurangan. Kita bersungut-sungut, kita marah, kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kamu di mana Tuhan? Di saat seperti ini kok kamu nggak tolong? Parahnya orang Kristen, di saat kekurangan dia mempertanyakan Tuhan, ya kan? Di saat kelimpahan kalau kamu tidak bisa menanggungnya, tetap kamu nggak ingat Tuhan. Cuman ingatnya waktu kekurangan. Makanya Rasul Paulus ngomong segala perkara kita bisa tanggung, ya. Nah, kenapa ayat ini saya bacakan? Saya coba ya. Kita mau ulas di ayat yang ke-13. Kalau ayat 13 itu di terjemahan Alkitab kita dikatakan kan segala perkara. Kata perkara ini nggak enak loh. Kalau orang Surabaya ngomong kalau mau ngajak berantem orang, kon golek perkara, ya kan? Kalau orang Jakarta ngomong, lu cari perkara sama gua. Jadi perkara ini konotasinya kok nggak enak gitu ya. Makanya orang banyak menggunakan ayat ini untuk keadaan yang nggak enak, ya. Padahal perkara ini kalau kita baca Kamus Besar Indonesia, perkara ini termasuk mau baik, mau buruk, mau besar, mau kecil itu dianggap perkara. Saya bacakan, saya cari terjemahan Alkitab yang lama, ya. Masih LAI punya tapi yang lama. Berkata seperti ini, Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu, bukan segala perkara. Segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Ya, terus di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Berarti keadaan baik dan keadaan enggak baik yang tadi saya bicarakan. Kekurangan maupun kelimpahan, mau miskin maupun kaya, ya kan? Mau saat ini ada wabah maupun nanti keadaan normal seperti sedia kala, ya. Dan di bahasa Inggris lebih jelas lagi. Di NIV ya, New International Version berkata seperti itu. I can do everything. Wis cukup ya, everything itu kabeh. Jadi kalau terjemahan perkara kok rasanya ya memang konotasinya orang akan ke hal yang kurang baik. Ya, kita kalau ngajak berantem kan gitu memang. Golek perkara. Emang perkara yang gimana, ya kan? Tapi di bahasa Inggris dan di terjemahan yang lama segala sesuatu wis gampang. Bukan segala perkara, segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu apa tadi yang saya jelaskan? Dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ya. Nah, pertanyaannya menjadi seperti ini.
Apa yang harus kita lakukan untuk menanggung segalanya tadi? Ayat ini jelas berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau ayat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dengan kuasa yang diberikan kepada Kristus kepada saya. Berarti semua ini bisa kita tanggung kalau kita ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam Dia. Ya, I can do everything through Him. Him itu Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melewati segala perkara, mau itu kelimpahan, mau itu kekurangan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, segala sesuatu itu kalau diterjemahannya mau besar mau kecil. Bahasa aslinya berkata segala sesuatu itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Itu bisa kita tanggung kalau kita berada bersama Kristus. Masalahnya ya, apakah kita benar-benar selalu ada dalam Kristus? Ada dalam Kristus itu seperti apa? Ketika kita punya relationship bersama dengan Tuhan. Ya. Di sharing saya sebelumnya, ini adalah saat di mana kita bisa menjalin relationship kita dengan Tuhan lebih dekat. Ya, yang kerja udah sekarang work from home. Yang sekolahnya di rumah. Ya. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, waktu yang begitu banyak, ini kesempatan untuk kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Masalahnya banyak orang itu datang pada Tuhan kalau saya katakan tadi, kalau sedang ada masalah. Kalau dalam keadaan kekurangan. Untung Tuhannya itu bukan kita. Ya. Kita aja kalau didatengin teman atau saudara atau kenalan, yang datangnya kalau cuman ada masalah, jengkel loh. Ada yang punya teman kalau datang itu selalu ujung-ujungnya minta bantuan. Enggak tahu teman atau saudara. Tapi kalau tidak ada masalah, enggak pernah muncul. Walau cuman kongkong ngejak minum kopi atau minum teh. Mampir aja ke rumah, enggak usah bawa apa-apa, cuman ngejak ngobrol. Enggak ada. Banyaknya kalau kita nemukan teman atau saudara atau kenalan datang cuma minta minta pertolongan karena ada masalah, jengkel loh. Nah, kadang kita memperlakukan Tuhan seperti itu dalam kehidupan kita. Kita datang pada Tuhan dengan segala macam keluhan, permintaan. Anda perlakukan Tuhan seperti itu. Itu bukan sebuah relationship yang baik. Tuhan kepingin, Rasul Paulus ngasih link, tinggal di dalam Dia. Tinggal, jalinlah hubungan, punyalah hubungan dengan Tuhan. Bukan karena kita perlu Tuhan, bukan karena kita ini banyak masalah, bukan karena kita ini banyak kebutuhan terus datang pada Tuhan. Enggak, seperti teman yang saya tadi ceritakan, mau enggak ada masalah, mau enggak minta tolong, datang ke rumah temanmu sekedar ngobrol. Temanmu akan merasa ini loh sahabat. Kalau kita manusia aja digitu kok enggak enak. Lah kita sering kali gitu kan Tuhan. Tuhan itu kepingin kita itu datang. Apa enggak boleh dengan permintaan? Boleh. Tuhan ngomong kok minta oh. Tapi kalau datangnya cuma minta dalam keadaan susah, Tuhan tolong dalam keadaan kelimpahan, Anda akan jatuh. Tapi ketika kita punya relationship, hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan, dalam keadaan kelimpahan, di dalam keadaan kekurangan, kita akan bisa menanggungnya. Ini yang dimaksud oleh Filipi 4 ayat yang ke-13. Dalam segala perkara.
Saya ceritakan tadi, kalau kaya balik miskin bisaan, atau makan bisa bunuh diri. Ya, punya relationship dengan Tuhan, maka kita bisa menanggung semuanya. Ketika kita hidup dalam Kristus, maka dikatakan di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita punya relationship dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk apa? Untuk menanggung segala keadaan tadi. Kekuatan untuk bisa menjalani waktu Anda diberkati, waktu Tuhan izinkan Anda tidak diberkati, waktu seperti ini, atau waktu nanti di mana semua sudah dipulihkan, kita punya kekuatan untuk bisa menanggungnya. Di dalam keadaan yang sekarang serba sulit, ya kan? Serba sulit. Secara manusia, saya pribadi bingung, Bapak Ibu. Kuat nggak kuat benernya? Nggak kuat secara manusia. Mau dihitung gimana pun, yang punya bisnis pekerjaan minus kok. Minusnya kalau cuman April, puji Tuhan, enggak loh. Coba dihitung benar-benar yang punya usaha. Start minusnya mulai kapan? Dan sampai kapan enggak ada yang tahu. Secara manusia kita tidak akan bisa menanggungnya. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu tadi, ya. Memberikan kekuatan. Dari kata endunamit, ya. Kalau diartikan, saya bukan ahli bahasa, tapi kalau diartikan kata ini mempunyai sifat present continuous, ya. Karena gini loh, jadi Tuhan itu akan memberikan kekuatan sekarang buat kita, ya, dan terus memberikan kita kekuatan kalau kita tinggal dalam Tuhan. Present dan continue. Katanya ini bersifat sekarang, sedang dilakukan, dan akan terus dilakukan. Siapa yang melakukan? Tuhan. Melakukan apa? Memberikan kita kekuatan jika kita tinggal di dalam Tuhan. Hari ini saya katakan tadi, tidak ada yang tahu kapan ini habis keadaannya seperti ini. Ini selesai kapan, tidak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan siang hari ini berkata, segala perkara, segala sesuatu dapat kutanggung. Ya, dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini pastikan kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Gak terlambat kok. Gak terlambat. Kalau hari ini, sebelum hari ini hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita berantakan, hari ini kesempatan untuk kita bisa membangunnya. Memulai sesuatu yang baru, yang benar di hadapan Tuhan. Hubungan, punya relation dengan Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan kita sekarang. Dan bahkan terus sampai masalah ini selesai pun, dan sesudahnya Tuhan akan terus bekerja memberikan kita kekuatan. Sehingga dalam segala perkara, baik Anda kekurangan maupun kelimpahan, baik masalah ini terus berlangsung ataupun sudah selesai, saya pastikan kita sama-sama bisa menanggung semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. WL pemusik silakan maju ke depan. Kita juga mau persiapkan hari ini perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah bisa mengambil roti dan anggur yang berupa apapun itu, kita percaya. Ya, itu cuman sebuah lambang. Nanti Pak Gembala akan mengkuduskan semuanya itu menjadi tubuh dan darah Kristus.
bersamaku. Di dalam kesesakan, baik di dalam itu kemenangan dalam kehidupan kita. Ketika kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita tahu Tuhan akan membuat kita, memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat cakap menanggung semuanya itu. Terlebih di keadaan yang seperti sekarang ini, biar campur tangan Tuhan lebih lagi masuk dalam kehidupan kita, terus bekerja dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk melewati keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Terlebih Tuhan, ketika semua boleh kembali dipulihkan, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang benar di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Di dalam situasi kondisi yang seperti ini Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk kami beribadah. Terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap roti, setiap minuman Tuhan yang kami angkat, baik yang di studio maupun yang sekarang ada di rumah masing-masing. Engkau yang menguduskan Tuhan. Memang di hadapan kami adalah roti dan air biasa, tapi di dalam nama Yesus, dengan otoritas hamba Tuhan yang Tuhan sudah berikan, di dalam nama Yesus, setiap roti, setiap air yang kami persiapkan, ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan. Apapun keadaan yang kami boleh alami hari-hari ini, kami tetap kuat, segala perkara dapat kami tanggung. Bahkan ketika nanti satu kali waktu, ketika kami diberikan kesempatan kami menikmati kelimpahan, itu pun kami boleh tanggung Tuhan bersama dengan Kau. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Budi yang sudah Kau kirimkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah situasi seperti ini. Terima kasih, Engkau yang memberkati. Engkau berkati usahanya, berkati istri, anak-anaknya, keluarganya, berkati seluruh karyawan Tuhan. Kau berkati, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, siapkan roti, siapkan anggurmu. Di hadapan Tuhan sebentar lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
kasih. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di rumah, angkatlah roti ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau di kesempatan seperti ini kami masih diizinkan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat ini roti biasa? Firman Tuhan berkata sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah dia menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti biasa yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Dengan iman kita makan di dalam nama Yesus. Nyatakan terima kasihmu kepada Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkut anggur ini dengan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah air yang kita angkat ini adalah air biasa? Tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan dia baik, dia baik, dia baik. Engkau baik. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Bersyukur Tuhan. Kebaikanmu Tuhan selama-lamanya di dalam hidup kami. Kasih setia, kasih setiamu Tuhan itu di sepanjang hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau yang kupuja selama-lamanya. Hanya nama Yesus yang kusembah. Ina nama Senaramu. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih diizinkan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, itu anugerah, itu kemurahan buat hidup kami Tuhan. Kami diizinkan datang beribadah, berbakti kepada Engkau. Itu anugerah, itu kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau tetap baik selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun keberadaan kami, Tuhan tetap mengendalikan semuanya. Tuhan tetap mencurahkan setiap berkat-berkat-Mu buat kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah siang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang melawat setiap kami di tempat ini, Engkau yang melawat setiap umat-Mu, mereka yang sedang berada di rumah Tuhan. Engkau sendiri yang sedang menjamah kehidupan mereka. Tidak ada satu apapun yang dapat membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau yang menjamah, memberkati. Engkau yang melindungi kehidupan mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan membuat mereka jadi berhasil. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka, diberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Diberkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah. Pagi hari ini kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya
Tuhan sedang memberkati dimanapun kami berada. Angkatlah kedua tanganmu sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihi dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau dengan damai sejahtera-Nya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, mari kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.